Salam jumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, serta para Romo dan Bruder. Pada hari ini kita bersama-sama mengenangkan tokoh-tokoh hebat yang telah berjasa bagi Yayasan Pendidikan Katolik Leo Devot, yaitu Romo Herbert Henslock SCJ dan juga Romo Markus Tukiman SCJ. Pada kesempatan ini, saya ingin men-sharingkan pengalaman perjumpaan saya dengan Romo Henslock, atau yang sering banyak orang memanggilnya Babe Haji atau Babe Henslock atau HH. Ini adalah beberapa pengalaman yang saya alami ketika saya berjumpa bersama dengan beliau. Saya melihat Pater Henslock atau Babe Henslock adalah seorang pribadi yang sangat ramah, peduli, tegas, sangat religius, kutu buku banget, dan juga hal-hal positif lainnya. Lalu saya juga secara pribadi mengalami bimbingan rohani atau bimbingan spiritual dari beliau. Beliaulah yang sejak awal mendampingi saya untuk menemukan panggilan hidup saya. Beliaulah yang memperkenalkan kepada saya spiritualitas Dehonian. Pada bagian awal-awal, beliau memberikan banyak buku untuk saya baca, untuk saya pelajari, kemudian kita bersama menentukan waktu untuk berbincang-bincang, membicarakan apa isi dari buku yang saya baca itu. Di situ saya semakin terdorong ya, semakin jatuh cinta gitulah untuk semakin mengenal, untuk semakin mendalami spiritualitas Pater Dehon ini. Dan sampai pada akhirnya ketika saya harus ya atau diberi kesempatan untuk mengenal lebih dekat ya tarekat CM, ketika saya diundang untuk ke Italia untuk semakin mengenal lebih dekat, Romo Henslock inilah yang besar sekali bantuannya. Ya, bantuannya untuk saya, dan juga pada waktu itu ada Pater Renner juga, yang membuat saya sampai bisa pergi ke Italia untuk mendalami, untuk mengenal tarekat sekular. Ini sungguh saya merasakan penyertaan, mengalami bimbingan, dan juga arahan dari Pater Henslock. Kemudian kalau berhubungan dengan pengalaman di yayasan, ya saya melihat bahwa Pater Henslock ini adalah orang yang tegas, ya, berpegang pada prinsip, dan juga dapat dikatakan pada masa itu bisa memegang kendali ya, khususnya di dalam keuangan, karena beliau adalah sebagai bendahara. Dan pada waktu itu saya sebagai guru agama, saya sangat terkesan sekali ketika kita mau mengadakan misa dan segala macamnya itu tidak menemukan kesulitan. Kemudian untuk kegiatan retret bagi siswa juga tidak mengalami kesulitan. Sehingga pada waktu itu kegiatan-kegiatan kerohanian dapat dikatakan bisa berjalan dengan baik. Dan karena sudah ditetapkan Romo yang bertugas di paroki pada waktu itu secara bergilir melayani untuk di SMP Santo Antonius. Nah, kemudian saya juga melihat Pater Henslock ini juga seorang pribadi yang memberi kesempatan ya kepada setiap umat, atau kalau dalam konteks sekolah ya kepada anggota komunitas sekolah untuk berkembang ya. Saya pernah juga didorong-dorong untuk melanjutkan studi lebih lanjut, tetapi saya belum melakukan itu karena banyak pertimbangan lain. Kemudian saya juga bersyukur karena saya ya beberapa tahun yang lalu ketika
Romo Henslock ini mengalami kecelakaan di Papua, lalu dibawa ke Jakarta untuk dirawat. Saya mempunyai kesempatan untuk ya, merawat beliau. Ya, pada waktu itu beliau di bertempat tinggal ya, atau sementara menginap di rumah Ibu Lis, ya, di rumah nomor 26. Kita sering menyebutnya ada paroki 26. Nah, di situ sungguh saya mengalami semakin dekat ya, semakin dekat dengan Pater Henslock, karena pada waktu itu ya saya akhirnya tinggal juga di situ. Tinggal di situ, ada beberapa ibu juga yang secara bergantian. Nah, kalau Sabtu dan Minggu itu bagian saya. Nah, di dalam kebersamaan ini pada waktu itu sungguh saya melihat ya dan merasakan pengalaman indah yang tak bisa dilupakan ya. Karena pada saat itu kita punya kesempatan untuk ngobrol bareng, cerita macam-macam, nonton acara televisi yang macam-macam juga. Dan juga doa bersama ya, brevir pagi, brevir sore, kemudian juga perayaan Ekaristi harian, makan bersama, pergi ke rumah sakit kadangkala juga menemani. Sungguh saya mengalami suatu pengalaman yang luar biasa dari seorang Pater Henslock. Kemudian ketika saya melihat dan mengalami lebih lanjut, saya menemukan bahwa Romo Henslock ini bagi saya seperti bapak saya sendiri. Ya, kepadanya ya saya bisa bicara, bisa cerita macam-macam hal, curhat macam-macam hal kepada beliau. Dan orangnya ini asik banget ya, dalam arti tidak lalu menjelek-jelekan yang lain, dia mendengarkan dan mendengarkan. Ya, sampai pada saatnya bahwa saya mengalami sungguh kehilangan yang luar biasa, karena ketika beliau meninggal, 1 hari sebelumnya adalah ayah saya sendiri meninggal. Lalu 1 hari kemudian saya mendengar kabar duka Romo Henslock dipanggil Tuhan, ya sungguh mengalami kesedihan yang luar biasa, mengalami kehilangan, ya karena saya merasakan dalam 2 hari mengalami kehilangan orang-orang yang berjasa dalam hidup saya. Tetapi akhirnya ya saya menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk Romo Henslock, untuk mengabdi, untuk melayani ya, sebagai imam selama ini. Kemudian karena waktunya sudah tiba, ya Tuhan memanggilnya untuk bersatu kembali dengannya. Dan saya yakin pada saat ini beliau memandang kita dari surga, mendoakan kita, terutama mendoakan yayasan kita agar semakin berkembang, semakin maju. Dan saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh beliau. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Selamat jalan Romo Henslock. Sampai jumpa di rumah Bapa. Terima kasih untuk perjumpaan. Terima kasih untuk kesempatan saya dapat mengenal dan juga semakin dekat melalui perjumpaan-perjumpaan yang saya alami, melalui berbagai macam bantuan yang telah Romo berikan untuk hidup saya. Terima kasih Romo, I love you.